Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar. Pada mata kuliah pengambilan keputusan kali ini, dengan dosen pembimbing Dr. Asmendri SAG MPD, kami didapuk untuk mempresentasikan makalah kami dengan tema analisis SWOT. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama, saya sendiri Dede Gunandi sebagai moderator. Selanjutnya, saya Zakaria Ahmad. Saya Miftahul Khair. Saya Bayu Destriawan. Saya Siska Eka Putri. makalah kami dilatar belakangi dari permasalahan berikut. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi, baik perusahaan, bisnis, maupun organisasi sosial. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, yaitu strengths dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program-program sebuah organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategis atau strategic planner harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi, baik kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam kondisi yang ada saat ini, penggunaan analisis SWOT diharapkan dapat melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang akan diteliti. Peningkatan mutu ini dapat dilihat dari input, proses, dan output yang dihasilkan di sekolah tersebut. Pada makalah kami, ada 4 poin rumusan masalah yang sekaligus menjadi topik bahasan, yaitu yang pertama yaitu konsep analisis SWOT, kedua, tahapan analisis SWOT, yang ketiga, faktor strategi internal atau PIFAS, dan yang keempat yaitu faktor strategi eksternal. Baiklah, untuk pembahasan pertama terkait konsep SWOT akan dibahas oleh saudara Zakaria Ahmad. Kepada saudara kami persilahkan. Oke, baik. Pada materi awal ini kita akan membahas tentang konsep analisis SWOT. Nah, sebelum kita bahas konsep analisis SWOT, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan analisis SWOT. Nah, perkembangan teknologi informasi, perkembangan zaman mempengaruhi semua aspek dalam sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan menjadi salah satu dunia yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai stakeholder, sebagai seorang yang terlibat dalam proses atau dunia pendidikan, kita juga harus mampu menggali atau mencari hal-hal yang dapat untuk memperbaiki kualitas pendidikan tersebut. Nah, untuk memperbaiki kualitas pendidikan tersebut, kita bisa lakukan dengan cara melakukan analisis atau analisa. Nah, analisa yang kita gunakan di sini adalah analisa SWOT atau SWOT analysis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa atau analisis berarti mencari sesuatu, atau mendapatkan solusi dari sesuatu. Nah, menurut Freddy Ramputi tahun 2013 menyatakan bahwa analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan kepada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan yang kita miliki atau strength dan peluang atau opportunity, and then memaksimalkan kekuatan atau strength serta melihat hubungan antar bagian itu semua untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Serta kita juga melihat ancaman
dan tantangan atau kelemahan, maksudnya weakness atau tantangan, trait. Sedangkan menurut Gito Sudarsono dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2001, Gito menyatakan bahwa analisis SWOT ini merupakan sebuah pendekatan. Pendekatan seperti apa? Yaitu pendekatan dari strength, weakness, opportunity, and threat, yang diartikan atau diterjemahkan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, terjemahan tersebut sering disingkat menjadi kekepan. Nah, dalam metode ini atau dalam pendekatan ini, kita harus memikirkan tentang kekuatan apa saja yang kita miliki. Sedangkan kita juga harus tahu kelemahan apa saja yang melekat pada diri organisasi atau lembaga yang sedang kita tekuni. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah kita harus melihat kesempatan atau opportunity yang terbuka bagi kita. Dan tentunya di akhir kita juga harus melihat apa sih ancaman atau threat yang nantinya akan datang bagi lembaga atau organisasi yang kita kelola, terutama pada organisasi pendidikan yang akan kita kelola ini. Nah, analisis SWOT ini terbagi atas 4 bagian, ya. Kan dari namanya SWOT, ini adalah singkatan. S itu adalah strength, W itu adalah weakness, kemudian O adalah opportunity atau peluang, dan T adalah threat. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa SWOT ini adalah sebuah analisis atau metode untuk menggambarkan kondisi dan melakukan evaluasi terhadap suatu masalah yang sedang kita jalankan. Dan kita juga di sini melihat apakah ada konsep peluang yang nantinya akan muncul dari program atau kegiatan yang sedang kita laksanakan. Dan kesemua dari aspek ini harus saling berhubungan, karena ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak akan bisa dipisahkan. Maka dia ini disebut dengan analisa SWOT. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, dalam analisa SWOT ini ada 4 yang mendasar yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu mengenai yang keempat bagian tersebut. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Nah, kekuatan merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan, ya, keuntungan bagi lembaga yang kita sedang jalankan. Dan yang kedua, itu ada namanya kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan di sini adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, capability yang secara serius akan menghambat proses kinerja dalam sebuah organisasi yang sedang kita jalankan. Dan ini harus diselesaikan dan harus kita minimalisir sedini mungkin dan secepat mungkin. Yang ketiga yang menjadi pembahasan kita adalah peluang atau opportunity. Nah, peluang adalah sebagai situasi lingkungan eksternal yang akan menguntungkan bagi lembaga atau organisasi pendidikan yang sedang kita jalankan. Jadi peluang ini adalah kita melihat apa-apa saja peluang-peluang atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil untuk kita upgrade dan kita jalankan di lembaga pendidikan kita. Dan yang terakhir adalah ancaman atau threat. Nah, ancaman ini adalah sebagai sebuah pengganggu utama bagi organisasi atau lembaga yang sedang kita pimpin. Maka threat atau ancaman ini harus kita hilangkan. Dan ini harus benar-benar kita pikirkan supaya yang menjadi ancaman bagi organisasi kita ini tidak lagi terjadi dan tidak akan mempengaruhi kondisi organisasi kita. Intinya adalah dari keempat analisa yang kita gunakan ini, yang disingkat dengan SWOT ini, mereka semua saling
berkaitan dan saling berdampingan. Ada yang kita ambil untuk mendapatkan keuntungan dan ada yang harus kita buang sebagai bentuk kerugian dari aspek organisasi kita yang akan kita jalankan. Oke, terima kasih. Analisis SWOT adalah bagian dari tahap perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis keadaan organisasi, baik internal maupun eksternal. Menurut Ilham Fahmi pada tahun 2014 di halaman 260, untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal. Faktor strategi internal. Sebelum masuk kepada materi, ada baiknya saya mengajak para pendengar untuk berdoa agar masa pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka baik oleh dosen dan mahasiswa seperti biasanya di tempat pendidikan masing-masing. Materi faktor strategi internal memenuhi strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Faktor internal meliputi semua bentuk manajemen fungsional, pemasaran keuangan, laporan keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem manajemen informasi, dan budaya organisasi. Analisis internal ini, faktor internal ini terkadang disebut analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, terkadang analisis kapabilitas dan budaya organisasi perusahaan, terkadang disebut analisis jati diri perusahaan mengenai sumber daya manusia dan peluang-peluang industri. Dalam dunia pendidikan, faktor internal ini meliputi laporan keuangan sekolah, administrasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, pemasar fasilitas dan prasarana sekolah, keberadaan guru dan siswa, administrasi guru dan lainnya. Perbandingan antara strength, atau kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunity, peluang, dan threat, ancaman, merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT mengevaluasi komponen ini sehingga memenuhi kemampuan untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT ini mengatur dan memenuhi strategi yang baik untuk dilakukan tindakan yang tepat dalam perusahaan, sehingga analisis SWOT ini mewujudkan visi masa depan perusahaan dan program yang relevan dan inovatif. Faktor strategi eksternal atau EFAS. Faktor eksternal mempengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman. Faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Dalam faktor eksternal ada 4 kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, pemindaian. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, peramalan. Dan yang keempat, penilaian. Setelah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal, maka proses selanjutnya berdasarkan analisa eksternal akan dirumuskan variabel kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dalam bentuk matrik internal faktor dan matrik eksternal faktor. Selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model perumusan strategi.
Baik, kesimpulannya, dalam analisis SWOT ini ada dua faktor yang sangat mempengaruhi maju mundurnya pendidikan, yaitu faktor dominan dan faktor penghambat. Yang termasuk faktor dominan adalah kekuatan dan peluang, dan faktor penghambat kelemahan dan tantangan. Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam upaya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Dengan menggunakan analisis SWOT, suatu lembaga pendidikan dapat mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.